Jepang dan Cina selalu memiliki perseteruan, tetapi aliansi sementara terbentuk karena orang-orang Cina sedang mencari seorang anak laki-laki yang berhasil melarikan diri ke negara ini. Anak laki-laki yang dimaksud melarikan diri dari dinasti Ming dengan bantuan seorang biksu bernama Xuan dan saat ini sedang menjalankan rencana rumit untuk mencuri ikan dari seorang lelaki tua dengan bantuan anjingnya, Tobimaru. Dengan keberhasilan pencurian kecil mereka, Kotaro dan Tobimaru kembali ke tempat persembunyian mereka. Tetapi saat mereka masuk, Tobimaru melihat wajah yang asing, lalu mulai menggeram untuk memperingatkan Kotaro. Kotaro bertanya kepada pria itu siapa dia dan berteriak agar dia pergi. Tetapi pria itu memberitahu Kotaro bahwa dia tidak berhak mengusirnya karena dia tidak memiliki kuil tua yang ditinggalkan ini. Kotaro menyadari bahwa dia tidak bisa memaksa pria itu pergi, tetapi dia juga tidak ingin berada di dekatnya, jadi dia memanggil Tobimaru dan pergi keluar untuk memasak ikan yang baru saja ia curi. Saat dia memasak, pria itu keluar karena mencium aroma ikan, tetapi Kotaro menolak untuk berbagi dengan gelandangan acak seperti dia. Dia kemudian memberikan ikan kepada Tobimaru, tetapi yang mengejutkannya, Tobimaru malah membawanya kepada pria asing itu, karena dia tahu bahwa pria itu adalah orang baik. Sementara itu, di rumah lelaki tua itu, sekelompok tentara Jepang baru saja tiba, dan mereka bertanya apakah dia melihat seorang anak laki-laki di sekitar sini. Lelaki tua itu mengingat seorang anak laki-laki yang sesuai dengan deskripsi mereka yang datang, dan mencuri barang-barangnya, meskipun dia tidak tahu kemana anak itu pergi setelahnya. Saat itu juga, para tentara melihat asap di kejauhan, sehingga mereka menyadari bahwa Kotaro pasti bersembunyi di sana dan segera menuju ke kuil yang ditinggalkan itu. Di kuil, Tobimaru merasakan seseorang mendekat, dan Kotaro tahu ini adalah pertanda buruk, jadi dia segera berteriak agar Tobimaru mengikutinya agar mereka bisa melarikan diri. Namun sebelum dia bisa keluar dari pintu, jalannya terhalang, dan sebuah batu menghantamnya hingga terdorong ke dinding. Salah satu prajurit mendekati pria itu dan memintanya menyingkir karena mereka ada di sini untuk urusan resmi dari Tuan Akaiki. Namun, Ronan tidak membiarkan mereka lewat, karena siapapun yang mereka layani, itu tidak memberi mereka hak untuk memukuli seorang anak kecil. Prajurit itu tersinggung karena seorang gelandangan berani menentangnya. Dia mencabut pedangnya dan mencoba menebas Ronan, tetapi Ronan menghindar dan menghantam kepala prajurit itu dengan sebuah panci. Prajurit lainnya melihat kejadian itu dan, entah kenapa, memutuskan untuk menyerang anjingnya terlebih dahulu. Namun, rencana itu berakhir buruk baginya, karena Tobimaru langsung menerkamnya dan merobek tenggorokannya. Dua prajurit Jepang itu sudah tak berdaya, tetapi masih ada satu prajurit Cina yang tersisa, dan dia jauh lebih terampil daripada yang lain. Dia segera melempar dua belati ke arah Ronan, tetapi sebelum mengenai sasarannya, Tobimaru melompat ke depan dan menangkisnya. Karena serangan mendadaknya gagal, prajurit Cina itu lalu mencabut cambuknya dan mulai mengayunkannya dengan liar, berusaha mengenai Ronan. Namun, dalam prosesnya, Ronan berhasil membalikkan keadaan. Dia menggunakan cambuk prajurit Cina itu untuk menariknya mendekat sebelum menghantam lehernya ke dinding, semuanya tanpa menghunus pedangnya. Ronan bersyukur dia berhasil keluar dari situ dengan selamat. Namun, tempat ini terlalu berbahaya, jadi dia tidak bisa tinggal lebih lama dan mulai mengemas barang-barangnya untuk pergi. Sementara itu, Kotaro pergi memeriksa keadaan Tobimaru, tetapi kondisinya terlihat buruk. Ronan hanya perlu melihat sekilas untuk segera menyadari bahwa Tobimaru pasti tergores oleh belati beracun, sehingga tidak ada yang bisa mereka lakukan di sini. Hanya seorang tabib yang bisa menyembuhkan racunnya. Dia memberitahu Kotaro bahwa dia bisa menemukan seorang tabib di kota terdekat, tetapi Kotaro mengatakan bahwa dia tidak bisa kembali ke sana karena orang-orang di kota itu akan melaporkannya kepada para prajurit. Dalam hal itu, Ronan menyarankan agar Kotaro pergi ke kota berikutnya untuk mencari dokter yang tidak mengenalnya. Namun, ada satu masalah. Kotaro tidak bisa menunggang kuda, dan dia tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri selama perjalanan itu. Dia meminta Ronan untuk mengantarnya, tetapi Ronan cukup pintar untuk tidak terlibat dalam urusan Kotaro. Jadi dia menolak. Kotaro mencoba membuatnya merasa bersalah dengan mengingatkan bahwa Tobimaru terluka karena melindungi Ronan. Namun, Ronan mengingatkan Kotaro bahwa dialah yang membunuh para prajurit. Jadi jika dipikir-pikir, justru dia yang menyelamatkan mereka. Dia kemudian bersiap untuk pergi, tetapi Kotaro putus asa. Dia berlari ke depan Ronan dan menawarkan permatanya sebagai imbalan untuk mendapatkan perawatan bagi Tobimaru dan kemudian mengantarnya ke tempat yang aman. Ronan bisa melihat bahwa permata itu asli dan tampaknya bernilai 10 koin emas. Akhirnya,
Dia setuju untuk mengawal Kotaro dan mengambil salah satu kuda milik prajurit yang sudah mati agar mereka bisa berangkat ke kota berikutnya. Di sana, mereka menemukan seorang tabib untuk mengobati Tobimaru. Setelah sedikit perawatan, tabib itu mengatakan bahwa Tobimaru akan bisa bertahan. Meskipun mungkin akan sedikit lemah, dia seharusnya bisa pulih setelah mendapat kesempatan untuk beristirahat. Sementara itu, lebih banyak prajurit tiba di kuil yang ditinggalkan untuk menyelidiki apa yang telah terjadi. Prajurit Cina itu menemukan bahwa rekannya telah terbunuh dan dia merasa sangat sedih. Namun, situasinya menjadi semakin buruk baginya karena para prajurit Jepang memutuskan untuk mengkhianati aliansi mereka dan menyerangnya sekaligus untuk menangkapnya sebagai sandera. Di kota, Ronan memutuskan untuk menyewa gudang milik seorang lelaki tua agar mereka bertiga memiliki tempat tinggal sementara sampai Tobimaru bangun. Keesokan paginya, Ronan bangun dan bertanya bagaimana kondisi Tobimaru, tetapi Kotaro tidak menjawabnya, jadi dia memutuskan untuk pergi keluar sebentar. Tiba-tiba, Kotaro berteriak dan bertanya kemana Ronan pergi. Ronan menjelaskan bahwa dia hanya akan membeli pelana untuk kuda mereka. Dia pergi ke kota dan membeli pelana, tetapi secara kebetulan, Lulang sedang melewati kota itu. Rekannya mengatakan bahwa dia sedikit khawatir tentang Jinhai dan Tusi, karena mereka belum mendengar kabar dari mereka sejak mereka pergi menangkap anak itu di kuil yang ditinggalkan. Namun Lulang yakin bahwa mereka seharusnya bisa mengatasi masalah apapun jika terjadi sesuatu. Meski begitu, dia sama sekali tidak menyangka bahwa menangkap satu anak di negeri ini akan sesulit ini. Jika mereka tidak menemukannya dalam 4 hari ke depan, mereka akan terjebak di Jepang selama 1 tahun lagi. Saat itu juga, rombongan itu berpapasan dengan Ronan, yang sedang berjalan dengan kepala tertunduk. Biasanya, mereka akan mengabaikannya, tetapi Luolang memperhatikan bahwa pedang Ronan diikat rapat, sehingga dia menjadi tertarik dan memutuskan untuk memulai pertarungan tanpa alasan. Dia melemparkan belati ke arahnya. Ronan berhenti berjalan, lalu Luolang langsung menerjangnya, berusaha memaksanya untuk menghunus pedangnya. Namun, Ronan hanya bertahan dan memilih tetap dalam posisi defensif tanpa menyerang balik. Luolang menganggap menarik bahwa pria ini masih menolak menghunus pedangnya, meskipun nyawanya dalam bahaya. Dia bersiap untuk menyerang lagi, ingin melihat seberapa lama Ronan akan terus mempertahankan pedangnya dalam sarungnya. Namun, sebelum dia bisa melanjutkan pertarungan, sebuah laporan datang yang mengatakan bahwa 2 orang lainnya telah ditemukan tewas. Karena itu, Luolang terpaksa pergi untuk menyelidiki sementara waktu. Ronan merasa lega bisa keluar dari pertarungan itu tanpa cedera, lalu kembali menemui Kotaro. Namun, Kotaro tampak kesal, entah kenapa. Ronan membutuhkan waktu lama untuk kembali, sehingga Kotaro yakin bahwa dia pasti mencoba mengkhianatinya, dan tidak ada yang bisa Ronan katakan untuk meyakinkannya sebaliknya. Tiba-tiba, Tobimaru terbangun, jadi Ronan mengatakan bahwa dia akan keluar untuk menyiapkan makanan bagi mereka. Kotaro mulai menyadari bahwa mungkin dia telah bertindak tidak rasional. Ketika Ronan kembali, Kotaro akhirnya meminta maaf atas sikapnya sebelumnya. Sementara itu, sang tuan dan tangan kanannya, Itadori, menuju ke ruang bawah tanah istana tempat mereka menahan pria Cina itu. Mereka telah menyiksanya selama beberapa waktu untuk mendapatkan informasi, tetapi pria itu tampaknya benar-benar kebal terhadap rasa sakit, jadi ini mungkin akan memakan waktu lama. Sementara itu, karena kondisi Tobimaru sudah membaik, Ronan memutuskan bahwa mereka harus terus bergerak. Mereka kembali ke jalan dan melanjutkan perjalanan. Setelah menempuh perjalanan cukup lama, mereka berhenti di sebuah pemandian air panas untuk berendam. Saat Ronan sedang mandi, Kotaro mulai mengajukan beberapa pertanyaan karena ingin mengenalnya lebih baik. Namun, Ronan mengatakan bahwa tidak ada banyak hal yang bisa dibicarakan. Dulu, dia pernah melayani seorang tuan, tetapi sejak tuannya kehilangan tanah dan kekuasaannya, dia kini menjadi samurai pengembara. Dulu, orang-orang memanggilnya dengan berbagai julukan, seperti iblis berambut merah saat dia masih bertempur dalam perang. Namun, Kotaro merasa itu agak aneh, karena Ronan sama sekali tidak terlihat seperti iblis berambut merah. Namun, saat itu juga, Kotaro melihat bahwa warna hitam di rambut Ronan mulai luntur, memperlihatkan rambut merah sepenuhnya. Kotaro sedikit terkejut melihatnya, lalu bertanya, apakah Ronan sebenarnya adalah orang asing? Ronan mengatakan bahwa dia tidak yakin dengan asal-usulnya karena dia telah menjadi yatim piatu sepanjang hidupnya. Namun, setelah belajar mewarnai rambutnya menjadi hitam, hidupnya menjadi jauh lebih mudah karena orang-orang tidak lagi terus-menerus menatapnya. Sementara itu, di istana, mereka akhirnya berhasil mematahkan tekad pria Cina itu setelah menemukan bahwa dia telah mengonsumsi obat
yang membuat tubuhnya kebal terhadap rasa sakit. Tanpa obat itu, dia menjadi benar-benar kacau dan memberitahu mereka segalanya tentang rencana Kaisar Cina. Menurut Duace, ada sebuah legenda yang menyatakan bahwa setiap 100 tahun sekali, seorang anak laki-laki dipilih untuk dijadikan korban. Jika darahnya ditumpahkan pada waktu yang sangat spesifik di altar khusus, maka darah itu dapat digunakan untuk menciptakan obat sian, yang konon dapat memberikan keabadian. Apakah legenda itu benar atau tidak adalah persoalan lain. Tetapi untuk saat ini, karena mereka sudah tahu apa yang sedang direncanakan oleh pihak Cina, mereka bisa menyusun strategi dan akhirnya menyingkirkan mereka. Ronan dan Kotaro tiba di kuil Mangaku, sehingga kontrak mereka telah terpenuhi dan Kotaro menyerahkan permata itu kepada Ronan. Namun, ada sesuatu yang harus ia katakan. Sebenarnya dia hanya menggertak ketika mengatakan bahwa permata itu bernilai 10 koin emas, karena kenyataannya nilainya hanya sekitar 1 koin emas. Ronan terkejut menyadari bahwa dia telah ditipu sepanjang waktu, tetapi dia tidak terlalu mempermasalahkannya karena dia menikmati perjalanannya bersama Kotaro. Saat itu juga, Shoen keluar dari kuil dan Kotaro sangat senang melihatnya dalam keadaan baik-baik saja. Dia langsung berlari dan memeluknya. Karena Kotaro tampaknya berada di tangan yang tepat, Ronan memutuskan untuk pergi. Shoen kemudian membawa Kotaro ke sebuah ruangan untuk bertemu dengan Master Zekai. Namun ternyata Zekai membawanya ke sini hanya untuk menjualnya kepada pihak Cina. Kotaro segera menyadari bahwa dia telah dikhianati dan mencoba melarikan diri. Tetapi seorang prajurit Cina berhasil menangkapnya sebelum dia bisa kabur. Dia berusaha melepaskan diri dengan menggigit jari prajurit itu, tetapi prajurit tersebut hampir tidak bereaksi dan justru menamparnya keras hingga terlempar, meskipun kehilangan jarinya dalam proses itu. Kotaro pingsan setelah dipukul, sehingga para prajurit Cina menangkapnya dan bersiap untuk pergi. Namun, tiba-tiba mereka diserang oleh sekelompok prajurit Jepang yang dikirim oleh Tuan Akaike. Salah satu prajurit Cina berhenti untuk melawan mereka, dan sejujurnya, para prajurit Jepang tidak memiliki peluang untuk menang. Akhirnya, mereka mengirim seorang utusan untuk meminta bantuan kepada Itadori. Saat berlari, utusan itu kebetulan melewati Ronan, dan ketika Ronan melihat noda darah di pakaiannya, dia segera menyadari bahwa sesuatu yang buruk pasti telah terjadi. Tanpa ragu, dia segera berlari kembali ke kuil. Setelah para prajurit Cina berhasil mengalahkan prajurit Jepang, mereka mulai melarikan diri. Namun, Ronan tiba tepat waktu dan segera mengejar mereka karena dia tidak akan membiarkan Kotaro diculik. Namun, meskipun telah berusaha sekuat tenaga, salah satu prajurit China melemparkan belati beracun ke arah kudanya, sehingga Ronan terjatuh dan tidak bisa lagi mengejar mereka. Dia ingin menyelamatkan Kotaro, tetapi dia tidak tahu kemana orang-orang Cina itu membawanya. Oleh karena itu, dia kembali ke kuil untuk menghadapi orang-orang yang telah menjual Kotaro. Zekai melihat Ronan mendekat dan mencoba menyerangnya, tetapi Ronan dengan cepat menjatuhkannya. Setelah itu, dia berbalik menghadap Shoen. Dia menuntut jawaban tentang kemana para prajurit Cina membawa Kotaro dan apa yang mereka rencanakan untuknya. Shoen akhirnya mengungkapkan bahwa Kotaro sedang dibawa ke altar yang baru dibangun, dan saat tengah malam, dia akan dibunuh agar darahnya dapat diambil. Ronan tidak bisa percaya bahwa Shoen menyerahkan Kotaro kepada orang-orang Cina meskipun tahu bahwa mereka akan membunuhnya. Dengan penuh kemarahan, dia menebas pakaian Shoen dan mengatakan bahwa seorang pengkhianat pengecut seperti dia tidak pantas menyebut dirinya seorang biksu. Dia kemudian bergegas pergi untuk menyelamatkan Kotaro sebelum semuanya terlambat. Sementara itu, pihak Cina mulai menjalankan rencana mereka dan mempersiapkan altar untuk ritual. Tak lama setelah Ronan pergi, Itadori dan pasukannya tiba di kuil. Itadori sangat marah saat mengetahui bahwa Zekai telah membuat kesepakatan dengan pihak Cina. Keadaan semakin buruk ketika dia menerima kabar bahwa pasukan Cina telah menyerbu istana dan menculik tuan mereka. Sekarang, mereka menjadikannya sandera di benteng mereka. Pada titik ini, pertempuran besar tidak dapat dihindari, dan satu-satunya komandan yang tersisa saat ini adalah Itadori. Oleh karena itu, Putri Sang Tuan telah menyatakan bahwa Itadori bertanggung jawab untuk memimpin pasukan ke dalam pertempuran. Di benteng, Kotaro telah diikat di altar. Begitu waktu menunjukkan tengah malam, dia akan dibunuh demi ritual mereka. Waktunya semakin menipis. Di istana Sang Tuan, Sang Putri, dan ibunya sangat khawatir akan keselamatannya. Tetapi mereka yakin bahwa Itadori akan melakukan apapun untuk menyelamatkan Tuan Akaike. Sementara itu, Itadori dan pasukannya tiba di benteng dan mendapati bahwa pihak Cina menggunakan Tuan Akaike sebagai perisai manusia
untuk menahan mereka sampai ritual selesai. Jika mereka menyerang sekarang, mereka berisiko secara tidak sengaja membunuh tuan mereka. Untuk mengatasi masalah ini, Itadori dengan sengaja membunuhnya sendiri. Pihak Cina tidak bisa lagi menggunakan Tuan Akaike sebagai perisai manusia jika dia sudah mati. Dan saat ini, menghentikan mereka dari menyelesaikan ritual keabadian jauh lebih penting daripada nyawa tuan mereka. Komandan Cina tidak percaya bahwa Itadori akan mengorbankan tuannya tanpa berpikir dua kali. Tetapi Lu Oleng justru menghormati keputusannya. Karena para prajurit Jepang akan segera menyerang, pasukan Cina harus menahan mereka hingga tengah malam agar ritual dapat diselesaikan. Prajurit Jepang menembakkan panah api ke dalam benteng dan mulai membenturkan gerbang untuk merobohkannya. Begitu gerbang hancur, mereka semua menerjang masuk, kecuali Jurato dan Itadori. Jurato mengatakan bahwa ada sesuatu yang dia inginkan sebagai hadiah atas pertempuran ini. Namun, bahkan sebelum dia selesai berbicara, Itadori sudah tahu apa yang dia inginkan. Jadi dia memberitahu Jurato bahwa jika mereka menang, dia bisa menikahi sang putri. Jurato langsung maju dan menembak para penembak jitu dengan busurnya. Namun, sedetik kemudian, seorang prajurit bersenjata kapak menyusulnya dan menebas kepalanya. Sepertinya dia tidak akan bisa menikahi sang putri setelah semua ini. Akhirnya, Ronan tiba di medan perang, dan begitu dia melihat Kotaro di puncak altar, dia langsung berlari ke arahnya. Namun, sebelum dia bisa mencapainya, sebuah menara di dekatnya runtuh dan menimpanya. Ronan sempat tak sadarkan diri sejenak, dan dalam ketidaksadarannya, dia mengalami kilas balik ke masa lalunya sebagai iblis berambut merah. Di medan perang, dia bertarung dengan ganas dan hampir sendirian memastikan kemenangan bagi tuannya yang dulu. Namun, setelah pertempuran berakhir, meskipun dia tidak menginginkannya, dia terpaksa memenggal anak-anak dari pihak yang kalah. Sejak hari itu, Ronan memutuskan bahwa dia tidak akan pernah menghunus pedangnya lagi, karena dia tidak sanggup menggunakannya setelah apa yang telah dia lakukan. Namun, kali ini dia memiliki sesuatu yang benar-benar ingin dia lindungi, dan dia akan melakukan apapun untuk memastikan Kotaro tetap selamat. Saat dia berlari menuju altar, salah satu prajurit Cina mencoba menghentikannya. Namun, Ronan langsung menghunus pedangnya dan menebas pria itu menjadi dua tanpa berhenti sedetik pun. Kemudian, tepat saat Kotaro akan dieksekusi, Ronan melemparkan pedangnya dan menusuk leher prajurit yang hendak membunuhnya. Di bawah, Lu Olang memberitahu komandannya bahwa waktu yang ditentukan untuk ritual telah lewat, yang berarti mereka tidak bisa lagi membunuh Kotaro. Mendengar itu, sang jenderal memerintahkan para prajurit yang tersisa untuk naik dan menangkap Kotaro agar mereka bisa mencoba ritual itu lagi tahun depan. Saat Ronan dan Kotaro mencoba melarikan diri, para prajurit mengepung mereka dan menjatuhkan Ronan dari tangga. Saat ini, satu-satunya yang dimilikinya hanyalah sarung pedangnya, sehingga dia kesulitan melawan para prajurit. Namun beruntungnya, Kotaro melemparkan pedangnya ke bawah, dan Ronan berhasil menusuk kepala prajurit pertama. Namun dalam prosesnya, dia terkena cipratan darah yang membuatnya buta sesaat. Prajurit kedua menyadari hal ini dan memanfaatkan kesempatan untuk mendorongnya dari tebing, sehingga mereka berdua jatuh beberapa meter ke bawah. Namun, saat mereka akhirnya mendarat, Ronan masih dalam kondisi baik-baik saja, sementara prajurit itu tewas dengan pedang tertancap di lehernya. Karena masih tidak bisa melihat, Ronan tersandung dan hampir jatuh dari tebing lain. Kotaro dengan cepat berlari dan menangkapnya, berusaha menariknya kembali ke atas. Namun, hal ini membuatnya terbuka lebar terhadap serangan, sehingga sang jenderal mencabut pistolnya dan bersiap menembaknya. Namun, sebelum dia bisa menembak, Lu Olang menebas lengannya. Dia merasa bahwa akan sangat memalukan jika mengalahkan Ronan dengan cara seperti itu. Selain itu, dia sebenarnya tidak pernah benar-benar menikmati menjadi bawahan Kaisar Cina. Dia belum pernah bertemu seorang prajurit yang bisa menandinginya. Tetapi Ronan tampak seperti lawan yang akan memberikan pertarungan yang menarik. Karena itu, Liu Olang menghadapi Ronan dan dengan sabar menunggunya untuk berdiri kembali, karena dia ingin duel yang adil. Ronan mengambil pedangnya dan setuju untuk bertarung melawan Liu Olang. Keduanya langsung menerjang satu sama lain dan mulai saling menangkis serangan. Pada akhirnya, keduanya hanya mengalami luka-luka ringan. Liu Olang mulai menikmati pertarungan ini, jadi dia kembali menyerang. Kali ini, dia berhasil melukai bahu Ronan. Ronan terpaksa bertahan dan mencoba menciptakan jarak dengan berlari menjauh. Namun, Liu Olang tidak memberinya kesempatan untuk bernapas dan terus menekan Ronan hingga Ronan jatuh dari tebing lagi dan mendarat dengan pedang tertancap di lengannya.
Liu Olang masih mengejarnya, jadi pada detik terakhir, Ronan mencabut pedang dari lengannya dan menggunakannya untuk melakukan serangan balik. Keduanya mengenai sasaran secara bersamaan, tetapi sementara pedang Ronan menusuk dada Liu Olang, pedang Liu Olang malah berbelok karena mengenai permata yang diberikan Kotaro kepadanya. Berkat itu, Ronan keluar sebagai pemenang dalam pertarungan ini. Dan karena tidak ada lagi yang mengejar mereka, Kotaro membawa Tobimaru dan Ronan yang terluka, lalu mereka pergi menunggangi kuda. Saat mereka pergi, Kotaro mengusulkan bahwa setelah Ronan pulih, mereka bisa meninggalkan negeri ini dan memulai petualangan baru. Mereka mungkin harus menjadi tentara bayaran atau bandit untuk mendapatkan uang. Tetapi selama mereka bertiga bersama, dia yakin semuanya akan baik-baik saja.